Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemimpin hebat kelas 5. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Marwah di pelajaran ECD, Al-Qudwah Karakter Building. Nah, kali ini Bu Marwah akan memberikan materi ciri pemimpin yang kedua. Ada yang tahu apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar banget. Yaitu kata maaf, ya. Nah, maaf ini dalam Islam adalah sesuatu perilaku yang sangat dipuji, yang sangat terpuji bahkan, ya. Karena ciri orang yang mau minta maaf adalah ciri orang yang rendah hati alias tidak sombong. Nah, jika kita mau meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan kepada siapa saja, baik teman kita, apalagi sama orang tua kita, berarti kita adalah anak yang memiliki sifat yang terpuji. Ya, sifat mau meminta maaf. Contohnya misalnya, kalau kita di sekolah, ya, misalnya lagi main nih rame gitu ya, di lapangan gitu misalnya, terus lagi main bola misalnya antara teman kita, untuk yang Ikhwan ya, terus tiba-tiba kita datang lari gitu ngambil bola, tapi sambil selengkat temennya jatuh, ya kan? Nah, terus teman kita nangis, ya kan, karena dia mungkin terjatuh, terluka, sakit gitu kan. Nah, kemudian kita cuek aja gitu, ya, terus aja lari bawa bola terus sampai ke gawang dan kita cuek itu teman kita. Padahal dia terluka, dia sakit akibat dari siapa? Akibat dari perlakuan kita terhadap dia. Tapi kita nggak mau minta maaf gitu. Kira-kira kalau misalnya ada yang seperti itu kelakuannya, anaknya seperti apa ya? Bagus nggak kayak gitu? Pasti enggak ya. Kita semua pasti akan setuju kalau misalnya kelakuan anak seperti itu tidak baik dan tidak dicontoh, tidak perlu dicontoh. Bahkan yang baik itu adalah apa? Ketika dia tahu bahwa dia temannya jatuh karena dia, pasti dia akan buru-buru menolong, bahkan meminta maaf pada saat itu juga. Contohnya gimana misalnya? Aduh, maaf ya, aku nggak sengaja, maaf, misalnya gitu. Ya kan? Ayo bangun lagi, kita main lagi bareng-bareng. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti dia punya ciri sebagai salah satu pemimpin masa depan, yaitu apa? Peminta maaf atau murah dengan sifat maaf. Ya, mudah untuk minta maaf. Karena memang untuk minta maaf itu nggak mudah, butuh kerendahan hati untuk minta maaf. Bahkan seringkali ada yang udah jelas dia salah, tapi dia susah banget untuk minta maaf. Bahkan dia selalu bilang, bukan aku yang salah, dia yang salah gitu. Seringkali malah menunjuk-nunjuk temannya yang lain gitu. Dia nggak mau disalahkan gitu ya. Nah, untuk itu di dalam Al-Quran dikatakan hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Ya, meminta maaf bahkan memaafkan itu adalah sebuah perilaku yang sangat baik. Bayangkan, maaf ini ada di dalam salah satu dalil di dalam Al-Quran. Kalau sudah ada di dalil Al-Quran, berarti perintah ini perlu kita lakukan gitu. Nah, perlu latihan memang ya untuk bisa cepat meminta maaf kepada teman yang telah kita sakiti gitu. Tidak mudah loh, tapi bisa dilakukan, bisa dilatih gitu. Nah, para pemimpin, mudah-mudahan kalau misalnya kita berasa melakukan kesalahan kepada siapapun, kita harus cepat-cepat untuk meminta maaf. Ya, karena meminta maaf itu salah satu sifat terpuji gitu. Bahkan ada sebuah kisah di mana di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat ya, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar ini pernah mengatakan Bilal itu adalah sahabat yang hitam gitu ya. Dikatakan seperti itu. Dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan Bilal gitu ya, yang waktu itu kulitnya hitam gitu ya. Kemudian dari segi fisik mungkin terlihatnya tidak seganteng misalnya sahabat yang lain gitu. Kemudian Abu Dzar itu bilang seperti itu. Nah, kemudian ketika Bilal mendengar cerita seperti ini, akhirnya apa? Dia langsung bilang ke Rasulullah, mengadukan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah nggak suka sama sekali dengan perilaku Abu Dzar ini yang sudah mengatakan
sesuatu yang tidak baik kepada Bilal. Nah, apa yang dilakukan Abu Dzar pada saat itu? Seketika itu juga, ketika dia tahu bahwa dia salah, dia langsung memeluk Bilal, lalu dia menangis terseduh-seduh atas kesalahannya, dia sangat menyesal, dan pada saat itu juga dia langsung memeluk Bilal. Nah, bayangkan coba, seorang Abu Dzar mau memeluk, meminta maaf, dan bahkan dia menangis terseduh-seduh atas kesalahan yang dia lakukan kepada sahabatnya Bilal. Nah, bayangkan ya coba kalau misalnya kita punya sifat seperti itu, luar biasa. Bahkan kalau misalnya semua orang punya sifat cepat untuk meminta maaf dan cepat juga untuk memaafkan, pasti dunia ini terasa sangat amat damai. Ya, karena semua orang ketika punya salah dia mengakui kesalahannya, dan orang yang kita mintakan maafnya itu cepat juga untuk memaafkan. Bahkan ada juga cerita yang sudah pasti sering kita dengar, di mana ada salah seorang sahabat ketika masuk ke dalam sebuah majlis Rasulullah, ketika mau sholat, lalu dia datang paling akhir, kemudian Rasul bilang itu dia adalah penghuni surga, ahli surga bahkan gitu. Wah, para sahabat penasaran, ya Rasulullah, apa sebenarnya yang membuat dia bisa jadi ahli surga, padahal dia belum meninggal, padahal dia belum wafat gitu, tapi dia sudah diberikan sebuah kehormatan bahwa dia adalah seorang ahli surga gitu. Lalu ada salah seorang sahabat yang penasaran gitu ya, apa sih sebenarnya nih amalan dia sampai bisa Rasulullah bilang ahli surga. Karena kalau sudah Rasulullah bicara itu pasti bukan bohong gitu, bukan hoax gitu ya, tapi pasti terjadi, pasti itu sebuah hal yang akan terwujud nantinya gitu. Dan semua sahabat yakin itu gitu. Akhirnya salah seorang sahabat ada yang penasaran nih, aku pengen tahu, aku pengen belajar dari dia, apa sih sebenarnya amalan dia sehingga Rasulullah bisa mengucapkan hal itu. Akhirnya dia nginep tuh di mana, di rumah sahabat itu ya kan, diliatin aja amalannya nggak ada yang istimewa deh gitu loh, baca Qurannya biasa aja misalnya gitu ya, kemudian sholatnya standar seperti sahabat-sahabat yang lain gitu kan. Sampai akhirnya karena dia merasa kayaknya nggak ada yang istimewa deh, kayaknya sama aja sama yang lain gitu ya, lalu apa nih? Nah, akhirnya dia nanya dong sama sahabat itu, sebenarnya kamu itu disebut sebagai ahli surga gitu, cuma aku penasaran sebenarnya apa gitu yang menjadikan kamu bisa jadi ahli surga, sebenarnya amalan apa sih yang kamu lakukan sampai kita tuh pengen tahu gitu. Terus kata dia gini, kamu pengen tahu? Ya, amalanku biasa aja sih gitu, sama aja seperti kalian, cuman ada satu hal yang memang mungkin ini menjadi kebiasaan aku setiap hari, kata dia gitu. Apa tuh gue? Dia penasaran, dia bilang apa ya, kata gitu. Nih, aku kalau sebelum tidur itu selalu membayangkan kegiatan aku satu hari itu gitu, satu hari itu aku ngelakuin apa aja gitu. Nah, setelah aku bayangin, kemudian aku bertemu sama siapa aja hari itu. Kemudian ada nggak orang-orang yang selama satu hari itu yang nyakitin hati aku gitu ya? Apakah dia ngatain aku, kemudian ngebully aku misalnya gitu ya, atau misalnya ngebohongin aku, atau dia misalnya mukul aku, atau apapun yang dia lakukan terhadap diriku yang menyakitkannya, aku pada saat itu bisa jadi marah. Tapi ketika aku menjelang tidur itu, aku ikhlaskan semuanya. Aku bilang sama Allah, ya Allah, semua yang hari ini salah sama aku maafkan ya Allah, aku ridoin ya Allah, aku ikhlasin semuanya gitu. Jadi dalam hatiku tuh gak ada lagi dendam, gak ada lagi perasaan kesel sama orang tuh dia gak ada lagi. Jadi hari itu, malam itu semuanya selesai buat dia. Siapapun yang salah sama dia dimaafin. Nah, ternyata perilaku ini karena setiap hari dia lakukan sebelum dia tidur, akhirnya Allah ridho sama dia, ya kan? Allah suka dengan perilaku dia, Allah sangat menyayangi dia gitu. Sampai akhirnya Allah beritahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, wahai Muhammad, ada mungkin salah satu dari hambamu menjadi ahli surga, yaitu
sahabat Rasulullah ini gitu. Bayangin coba, sampai Rasulullah aja dikabarin bahwa sahabat inilah yang nanti akan jadi penghuni surga hanya karena amalan mau memaafkan. Ya, jadi memaafkan adalah sebuah peristiwa atau sebuah perilaku yang sangat terpuji, yang bahkan ketika kita rutin untuk melakukan itu, maaf dan memaafkan menjadi sebuah perilaku yang mudah kita lakukan, itu akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa berarti ya. Makanya dan efek dari orang yang suka meminta maaf dan mudah memaafkan itu adalah disukai oleh banyak orang gitu. Kalau disukai oleh banyak orang berarti pasti hidupnya akan mudah gitu, karena semua orang suka sama dia gitu kan. Nah berarti Allah aja suka gitu. Kalau Allah sudah suka, berarti semua hamba Allah pasti akan suka sama dia. Sebaliknya, kalau Allah sudah nggak suka sama seorang hamba, pasti juga setiap hamba itu mudah untuk tidak suka sama kita atau sama orang tersebut gitu. Berarti ayo mari kita berlomba-lomba selalu meminta kepada Allah untuk dimudahkan hati kita untuk cepat meminta maaf dan juga memaafkan orang lain. Karena kalau bukan Allah yang bantu kita untuk punya hati yang baik seperti itu, lalu siapa lagi gitu, ya kan? Berarti harus kita minta juga sama Allah di dalam doa-doa kita. Ya Allah, berikanlah aku hati yang mudah untuk meminta maaf ketika aku salah dengan orang lain, dan juga hati yang mudah untuk memaafkan ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepadaku. Gitu, ya. Jadi subhanallah, luar biasa. Banyak sekali yang menjadi ciri pemimpin masa depan yang sangat bagus, yang bisa kita praktekkan setiap hari, dan jangan patah semangat untuk selalu mempraktekannya. Kalau kemarin kan salam udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga bagus sekali kalau kita praktekin setiap hari. Nah yang kedua ini adalah maaf dan meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah karena kita, kalau kata Nabi, al-insanu ma'al khata wa nisyan, kita adalah insan hamba Allah yang selalu dalam kondisi yang tempatnya salah gitu, ya kan? Kita nggak selalu benar, kita pasti ada salahnya. Nah ketika kita salah itulah maka kita bisa perbaiki dengan pertama kali meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, dan kalau misalnya kita yang disakiti maka kita mudah untuk memaafkan gitu. Nah kalau misalnya kita udah minta maaf, sebutin kesalahannya apa. Contohnya gini, kayak tadi ya, ada yang main bola terus kita selengkat kakinya, dia jatuh, kemudian kita bilang apa yang kita lakukan itu salah, misalnya gini, Hafiz mohon maaf ya gitu ya, atau Ahtar mohon maaf ya aku salah gitu kan, karena aku tadi selengkat kaki kamu mau nggak maafin aku gitu. Jadi kita ucapin kesalahan kita apa gitu. Nah nanti sama Ahtar dibilang iya aku maafin ya, lain kali kamu hati-hati kalau main bola gitu ya. Udah deh, habis itu pelukan lagi ya, selesai deh masalahnya gitu kan. Nah kenapa kita harus meminta maaf? Karena jangan sampai nanti orang yang menyakiti kita itu punya rasa dendam sama kita gitu. Karena kalau sudah dendam dan tidak dimaafkan, nanti masalahnya bisa sampai ke akhirat. Wow, bahaya ya gitu loh. Jadi kalau sampai ke akhirat, nanti orang yang kita sakiti dan dia tidak memberikan maaf sampai dia meninggal misalnya, berarti kita nanti minta maafnya kapan dong? Nah, apalagi nanti kalau udah sampai akhirat, itu semua manusia akan diadili sesuai dengan perilakunya di dunia. Nah, mumpung kita masih di dunia ini, kalau kita punya kesalahan, ayo segera kita minta maaf. Dan kalau misalnya kita disakiti, kita langsung memaafkan. Tidak lagi ada dendam di hati kita masing-masing. Gitu ya para pemimpin. Mudah-mudahan semuanya menjadi para pemimpin yang mudah memaafkan dan mudah juga untuk meminta maaf. Bu Marwa doakan kita semua menjadi hamba Allah yang mudah untuk melakukan perbuatan terpuji ini ya. Oke, semangat terus para pemimpin.
Semoga kalian menjadi pemimpin yang hebat di masa depan dengan semua ciri yang menjadi ciri khas para pemimpin SDIT Aku 2 ya. Selamat untuk terus berpraktek dari ciri-ciri pemimpin masa depan ini ya. Jangan lupa salamnya ketika bertemu dengan siapapun. Kemudian yang kedua ini maaf dan meminta maaf ya. Mudah-mudahan kalau kita dipraktekin menjadi sebuah karakter kita yang mudah untuk dikenali bahwa ini adalah pemimpin masa depan SDIT Aku 2. Wow, keren sekali ya kan? Sekian ya dari Bu Marwah. Bu Marwah mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.